Assalamualaikum, lanjut lagi ya. Kita ngerjain latihan soal nih untuk UM-UGM dan SIMAK UI. Kali ini kita mau ngerjain latihan soalnya terkait dengan biaya peluang, laba ekonomi, dan laba akuntansi. Oke, kita lanjut latihan soal UM-UGM 2003, kode soalnya 422. Seorang siswa lulusan SMU diterima di UGM gitu ya. Kita kasih keterangan aja, siswanya itu si X. Diterima di UGM yang bersangkutan sudah diterima juga untuk bekerja full time di toko A dengan gaji 300.000. Oke, kita bikin dulu ya diketahuinya supaya memudahkan. Nah, si A berarti ada dua kategori. Dia itu diterima kuliah dan dia juga diterima bekerja. Nah, bekerjanya itu katanya si Asi tadi sudah si X ya. Si X itu diterima bekerjanya di toko A dengan gaji 300.000 per bulan. Kemudian di pabrik B, dengan gaji 325.000 per bulan. Kemudian juga di kantor C dengan gaji 350.000 per bulan. Nah, kemudian soalnya X itu memutuskan untuk kuliah, bukan bekerja. Maka biaya oportunitas itu adalah biaya peluang. Nah, kata kunci untuk biaya peluang gitu ya. Jadi kalau mau lagi dibahas biaya peluang itu sebenarnya secara definisi adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, biaya peluang ini biaya peluang ya. Biaya peluang ini bahasa lainnya kan opportunity cost. Nah, opportunity cost itu cirinya yang pertama adalah dia biaya yang tidak dipilih. Nah, berarti si X tadi gitu ya, ada pilihan kuliah atau bekerja. Lalu kemudian X memilih kuliah. Berarti biaya peluangnya adalah biaya yang tidak dipilih, berarti bekerja adalah biaya peluangnya. Biaya peluang. Karena apa? Biaya yang tidak dipilih. Berarti kuliah bukan opportunity cost. Nah, kemudian tentukan angkanya. Biaya yang tidak dipilih dan cari angkanya yang terbesar. Di antara biaya-biaya yang tidak dipilih ini, 300.000, 325, 350, yang paling besar adalah yang 350.000. Berarti biaya peluangnya adalah 350.000. Kita cari jawabannya, ada nggak nih? Biaya peluangnya 350.000 ada. Jadi soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal SIMAK UI 2011, kode soalnya 814. Kok nggak ada pilihan gandanya sih? Nah, ketika ada soal yang seperti ini, biasanya nanti di keterangan jawabannya, cara menjawabnya, ini kalau A 1, 2, 3 benar. Kalau B 1, 3 benar. Kalau C 2, 4 benar. Kalau D 4 aja yang benar. Kalau E semuanya benar ya. 1, 2, 3, dan 4 benar. Nah, ini nanti ada di petunjuk soal, jadi jangan khawatir sih. Nah, kita mulai ya mengerjakan soal yang ini. Nah, soalnya untuk menambah produksi dari 3 menjadi 4 unit roti, ini ngomongin roti dulu ya. 3 roti
jadi 4 roti, diperlukan pengorbanan produksi jus, berarti ini jus ya, dari 9 jus menjadi 5 jus. Artinya dia ngomongin biaya peluang. Oke. Sekarang dari 3 roti ke 4 roti berarti kan ini nambah 1 roti ya. Dari 9 jus ke 5 jus berarti ini berkurang 4 jus. Jadi untuk menambah 1 roti harus mengorbankan 4 jus gitu kan. Mana nih? Opportunity cost dari roti adalah 3 jus. Salah ya kan? Salah, udah jelas salah. Opportunity cost dari 1 roti adalah 4 jus. Nah ini kan yang benar, 4 yang benar, berarti jawabannya D dong teh. Belum tentu sih. Coba kalau kita balik, ketika untuk menambah 1 roti harus mengorbankan 4 jus, bagaimana menambah 1 jus? Harus mengorbankan berapa roti? Itu tinggal dibalik aja ya. Nah, satuannya dihilangkan dulu. Dihilangkan. 1 kali 1 kali silang 1. 4 kali X adalah 4X. Berarti 1/4 sama dengan X gitu. Berarti si X-nya adalah 1/4. Jadi artinya apa? Untuk menambah 1 jus gitu ya. Ini kan artinya untuk menambah 1 jus itu dikorbankan 1/4 roti. Jadi ternyata biaya peluangnya juga berarti opportunity costnya si opportunity costnya si jus gitu ya adalah 1/4 roti. Nah, cek. Kalau tadi kita sudah sepakat nomor 4 betul, berarti nomor 2 betul, nomor 3 jelas salah. 2 dan 4 jawabannya apa? 2 dan 4 jawabannya C. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Lanjut berikutnya, kita mau bahas soal UM-UGM 2013 kode soal 271. Jika keuntungan ekonomi dari perusahaan adalah 0 rupiah, maka dapat disimpulkan, lihat. Dia ngomongin keuntungan ekonomi dan ngomongin juga di jawabannya keuntungan akuntansi. Berarti kita harus tahu dulu definisi dari keuntungan akuntansi sama keuntungan ekonomi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi harus tahu dulu ya keuntungan ekonomi atau kan samanya laba ya. Laba ekonominya seperti apa, laba akuntansinya seperti apa. Nah, kita bahas kan di sini ada keuntungan akuntansi ya. Kalau laba ekonomi secara rumus, laba ekonomi itu adalah total penerimaan total revenue, total penerimaan nanti dikurangi biaya eksplisit dan dikurangi biaya implisit gitu ya. Nah, kalau laba akuntansi dia hanya total revenue atau total penerimaan itu nanti dikurangi biaya eksplisit saja, eksplisit. Nah, kalau rumusnya seperti ini kan berarti laba akuntansi ya. Jadi laba ekonomi juga bisa dicari dari total penerimaan dikurangi biaya eksplisit itu kan laba akuntansi ya. Ini kan di bawah nih, laba akuntansi tinggal dikurangi biaya implisit gitu. Nah, jika diketahui di satu perusahaan laba ekonominya 0, berarti kan ini katanya laba ekonominya 0 rupiah kan. Berarti laba akuntansinya ya sekian gitu ya, dikurangi sekian hasilnya 0. Berarti ini laba akuntansinya harus lebih besar daripada 0 karena laba ekonominya kan 0. Berarti jawabannya keuntungan akuntansi perusahaan sama dengan 0, salah. Keuntungan akuntansi perusahaan lebih besar daripada 0. Jawabannya adalah yang B.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal UM-UGM 2013, kode soalnya 271. Mas Pri adalah seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji 7,5 juta per bulan. Sejak 2 bulan lalu, Mas Pri mencoba membuka warung bakso setiap malam di depan rumahnya dan ternyata disukai konsumen. Mas Pri memutuskan untuk berhenti bekerja gitu ya. Jadi ternyata ada yang dikorbankan nih. Mana yang dikorbankan? Gaji karyawan. Ini kan yang dikorbankan gitu ya. Yang dikorbankan, masih ingat, yang dikorbankan berarti dia adalah biaya peluangnya, biaya peluang gitu. Untuk berkonsentrasi penuh di warung baksonya, jika diketahui keuntungan warung bakso Mas Pri 7,5 juta per bulan. Keuntungan warung gitu ya langsung diketahui, berarti ini adalah laba akuntansinya atau keuntungan akuntansinya. Maka dapat disimpulkan, ya sudah, berarti kita diketahui dulu ya. Diketahui tadi yang sudah kita sepakati, yang pertama adalah biaya peluangnya. Biaya peluangnya adalah 7,5 juta per bulan karena dikorbankan kan. Lalu ada laba akuntansinya. Laba akuntansinya adalah 7,5 juta per bulan. Kita cek jawabannya itu ngomongin laba ekonomi. Nah, laba ekonomi tadi kita sudah sepakat kan, laba ekonomi itu total penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan dikurangi juga biaya implisit. Nah, tadi juga kita sudah sepakat di soal sebelumnya, total penerimaan dikurangi biaya implisit ini adalah laba akuntansi. Dan berarti laba ekonomi rumus lainnya adalah laba akuntansi dikurangi biaya implisit. Biaya implisit itu biaya yang kayak gimana teh? Secara sederhananya, biaya implisit itu adalah biaya yang tidak dikeluarkan. Contoh dari biaya implisit ada 2, ada biaya penyusutan. Penyusutan apa teh? Penyusutan apapun yang termasuk penyusutan harta tetap. Misalnya biaya penyusutan peralatan, atau biaya penyusutan gedung, atau biaya penyusutan kendaraan. Ataupun biaya peluang. Kan biaya peluang tuh, kan gue milih kuliah daripada bekerja dengan gaji 10 juta. Nah 10 jutanya itu biaya implisit gitu ya. Kesempatan hilang gara-gara untuk dapat 10 juta. Nah berarti ini biaya peluang yang 7,5 juta ini adalah biaya implisit. Jadi laba ekonominya seperti apa? Laba akuntansinya 7,5 juta, biaya implisitnya adalah 7,5 juta. Jadi laba ekonominya 0. Kita jawab. Keuntungan ekonomi usaha Mas Pri adalah 0 per bulan. A jawabannya. Jadi yang ini jawabannya adalah A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan kembali ya latihan soal UM UGM dan simak UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.